Hari kiamat adalah sebuah kepastian. Namun sebelum hari itu tiba, akan muncul tanda-tanda besar yang mengguncang dunia. Salah satu tanda yang disebutkan dalam Al-Quran adalah dukhan, asap tebal yang akan menyelimuti bumi. Munculnya dukhan menjadi perbincangan para ulama, dengan berbagai pendapat mengenai kapan dan bagaimana peristiwa ini akan terjadi. Apakah dukhan sudah pernah muncul di masa lalu? Ataukah ia masih menjadi tanda besar yang menunggu di akhir zaman? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas misteri dukhan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, serta pandangan para ulama. Simak hingga akhir agar tidak terlewat satu pun fakta penting. Selamat datang di Cahaya Kisah Islami. Dalam ajaran Islam, pembahasan mengenai tanda-tanda kiamat menjadi salah satu topik penting yang sering dikaji. Salah satu tanda besar yang disebutkan dalam Al-Quran adalah fenomena dukhan, atau asap tebal yang akan muncul menjelang hari pembalasan. Di kalangan ulama, terdapat perbedaan pendapat mengenai kemunculan dukhan. Sebagian ulama berpendapat bahwa peristiwa ini telah terjadi di masa lalu, sedangkan sebagian lainnya meyakini bahwa dukhan merupakan tanda kiamat yang akan muncul di akhir zaman. Perbedaan ini menghasilkan 3 pandangan utama mengenai tanda kiamat ini, masing-masing dengan dampak yang cukup mencengangkan. Meskipun demikian, perbedaan ini justru memberikan wawasan yang lebih luas mengenai salah satu tanda besar kiamat tersebut. Menurut Islampost.com, pandangan pertama menyebutkan bahwa dukhan yang dimaksud dalam Al-Quran merujuk pada kondisi kelaparan yang menimpa masyarakat Quraisy akibat kekeringan yang berkepanjangan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kondisi ekstrim ini menyebabkan tanah menjadi sangat kering sehingga debu beterbangan ketika tertiup angin. Dalam bahasa Arab, debu yang beterbangan ini disebut dengan dukhan. Pandangan ini dikemukakan oleh Ibnu Qutaibah dan dikutip oleh Ibnu Asyura dalam tafsirnya, At-Tahrir wa At-Tanwir, 25:315. Beberapa ulama terdahulu juga mendukung pendapat ini, termasuk sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud. Masruq, salah seorang murid Ibnu Mas'ud, pernah menceritakan tentang seorang pria di Kindah yang mengisahkan bahwa dukhan akan muncul menjelang kiamat dan akan berdampak buruk bagi orang-orang munafik, sementara bagi orang mukmin hanya akan terasa seperti flu ringan. Mendengar hal ini, Masruq dan beberapa sahabat lainnya terkejut, sehingga mereka mendatangi Ibnu Mas'ud untuk menanyakan kebenarannya. Ibnu Mas'ud, yang saat itu sedang beristirahat, menjadi marah dan menegur mereka. Ia menegaskan bahwa siapapun yang memiliki ilmu seharusnya berbicara berdasarkan pengetahuan, sementara yang tidak tahu sebaiknya mengatakan, Allahu alam, Allah lebih mengetahui. Kemudian, Ibnu Mas'ud menjelaskan makna dukhan berdasarkan peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Menurutnya, ketika kaum Quraisy menolak untuk menerima Islam, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar menimpakan kekeringan kepada mereka, sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi Yusuf. Akibatnya, kaum Quraisy mengalami masa sulit yang sangat panjang. Tanah menjadi tandus, banyak orang kelaparan hingga terpaksa memakan bangkai dan tulang belulang. Keadaan ini begitu parah sehingga orang-orang melihat udara di antara langit dan bumi seolah-olah dipenuhi asap, dukhan. Kisah ini diriwayatkan dalam hadits yang dikutip oleh Imam Ahmad, 4186, dan Imam Bukhari, 4774. Selain itu, Ibnu Mas'ud juga menyebutkan dalam sebuah hadits bahwa 5 tanda kiamat telah terjadi, yaitu Al-Lizam, hukuman bagi orang kafir, perang melawan Romawi, Al-Batsyah, kekalahan orang kafir dalam perang Badar, peristiwa terbelahnya bulan, dan fenomena dukhan itu sendiri. Hadis riwayat Bukhari 4825. Dalam tafsirnya, Ibnu Asyura menegaskan bahwa pendapat yang paling kuat adalah bahwa dukhan yang disebutkan dalam Al-Quran merujuk pada musim kekeringan yang dialami kaum musyrikin di Mekah setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Pendapat ini diperkuat dalam kitab At-Tahrir wa At-Tanwir, 25:315.
Pendapat kedua mengenai fenomena Dukhan menyatakan bahwa asap ini akan muncul pada akhir zaman dan dapat disaksikan oleh seluruh umat manusia. Pendapat ini didukung oleh beberapa tokoh besar Islam, seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar. Mayoritas ulama, termasuk Ibnu Katsir, juga cenderung menyetujui pandangan ini. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir mengutip beberapa riwayat dari para sahabat mengenai Dukhan. Salah satunya adalah pendapat Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan bahwa Dukhan belum terjadi. Orang mukmin hanya akan merasakannya seperti pilek ringan, sementara orang kafir akan ditiupkan asap ini hingga binasa. Tafsir Ibnu Katsir, 7.249. Senada dengan itu, Ibnu Umar juga menyatakan, Dukhan akan muncul, dan orang mukmin akan merasakannya seperti pilek. Sementara itu, asap ini akan masuk ke telinga orang kafir dan munafik hingga kepala mereka terasa seperti kepala hewan yang dipanggang. Tafsir At-Tabari, 22.17. Setelah menyampaikan berbagai riwayat yang memperkuat pandangan ini, Ibnu Katsir menyimpulkan bahwa Dukhan merupakan tanda kiamat yang belum terjadi dan masih dinantikan kemunculannya. Ia menegaskan bahwa pendapat ini juga sesuai dengan makna ayat dalam Al-Quran. Beliau menambahkan bahwa pendapat pertama yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa Dukhan hanya terlihat oleh orang musyrik, yang pada kenyataannya hanyalah ilusi akibat kondisi cuaca yang sangat panas. Pendapat ketiga menggabungkan dua pandangan sebelumnya, yaitu bahwa terdapat dua jenis Dukhan. Satu telah terjadi di masa lalu, seperti yang dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud, dan satu lagi masih akan terjadi di masa depan. Pendapat ini dipegang oleh Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi. Al-Qurtubi mencatat pendapat Mujahid mengenai hal ini. Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa terdapat dua Dukhan. Salah satunya telah terjadi, sementara yang lainnya akan muncul di masa depan dan memenuhi langit serta bumi. Orang mukmin hanya akan mengalami pilek ringan, sedangkan orang kafir akan mengalami penderitaan yang lebih parah, dengan asap yang masuk hingga menembus telinga mereka. At-Tazkirah 738. Dengan demikian, tiga pendapat utama mengenai fenomena Dukhan mencerminkan beragam pandangan para ulama dalam memahami tanda-tanda kiamat. Terlepas dari perbedaan ini, kemunculan Dukhan tetap menjadi salah satu tanda besar yang akan terjadi menjelang hari akhir. Dukhan adalah salah satu tanda besar kiamat yang mengingatkan kita akan kepastian hari akhir. Perdebatan di kalangan ulama mengenai kapan dan bagaimana ia terjadi justru semakin membuka wawasan kita akan kebesaran Allah. Namun, yang terpenting bukanlah sekadar mengetahui tanda-tanda kiamat, melainkan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan keimanan yang kuat, dan dijauhkan dari fitnah akhir zaman. Jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepadanya dengan memperbanyak amal ibadah dan meningkatkan ketakwaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Cahaya Kisah Islami. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.